Kita menuju Kendal, Jawa Tengah. 19 warga di Desa Ngare Anak, Kecamatan Singorojo terpapar COVID-19 usai melaksanakan sholat berjamaah di musola. Meski menjadi zona merah, masih banyak warga yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Warga bahkan membantah Camat Singorojo, Sucipto, yang mengingatkan untuk mengenakan masker saat berada di luar rumah. Warga justru membentak dan mengatakan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Klaster di Desa Ngare Anak ini menyebar saat warga melaksanakan sholat berjamaah di musola setempat. Dari tracing petugas Puskesmas Singorojo dan melakukan swab kepada 44 warga, diketahui 19 orang terkonfirmasi positif. Rumah warga yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri diberi stiker agar tidak menjadi pusat penyebaran baru. Kita langsung saja ke Jawa Tengah. Sudah ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sana. Mas Gubernur, selamat malam. Ya, selamat malam. Ini selain di Kendal, adakah di Jawa Tengah yang menjadi pusat klaster baru? Ada beberapa ya. Sebelumnya ada di Pati pada saat awal-awal mudik pertama begitu ya, yang nekat mudik. Lalu ada juga klaster yang terjadi di Kudus, dan Kudus kemarin rumah sakitnya sempat ada satu yang penuh, dan tadi sudah kita komunikasi dengan Bupati agar bisa menambah tempat tidur. Dan tentu saja kita masih perhatian kepada daerah di Cilacap, karena satu rumah sakit harus ditutup karena kemarin ada ABK yang dari Filipina setelah mereka membawa satu komoditas yang diambil dari India. Jadi ini beberapa perhatian yang sekarang sedang kita pelototin begitu. Iya, tingkat keterisian rumah sakit di Jawa itu meningkat. Tapi yang paling tinggi di Jawa Tengah, 6,9% mulai dari tanggal 14 Mei lalu. Apakah jumlah pemudik memang besar sekali yang mudik tahun ini? Tidak terlalu, lebih bagus hari ini daripada tahun lalu begitu, dan untuk bor kita masih aman kok, tidak semengerikan yang diceritakan. Oke, Pak Ganjar ini tahu ada di Kendal, tahu ada di Kudus, tahu ada di Cilacap. Ini Pak Ganjar sering turun ke lapangan, bukan main medsos terus ya? Tim kita tiap hari komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di kabupaten kota. Bupati laporan, masyarakat laporan, seluruh aplikasi yang kita miliki, medsos yang kita miliki selalu diberikan informasi oleh masyarakat. Halo, Mas Gubernur. Mas Gubernur. Ya, kita sedang berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah seputar perkembangan. Ya, bertindak cepat karena rentang kendali yang tinggi. Oke, jadi sebenarnya medsos ini banyak gunanya, Mas Gubernur ya? Iya, betul. Oke, Mas Gubernur, apa yang kemudian bisa dilakukan kalau misalnya tingkat keterisian rumah sakit tinggi, lalu kemudian warga juga banyak yang kena, apakah tracing juga ditingkatkan di sana? Oh iya, tracing kita alhamdulillah sudah di atas rata-rata yang diminta atau syarat minimal yang diminta oleh WHO. Sehingga kita alhamdulillah di atas target, kecuali biasanya pada hari tertentu di Sabtu Minggu. Sehingga kalau Sabtu Minggu biasanya suka turun, karena mungkin labnya, karena mungkin petugasnya itu tidak bisa kita pungkiri. Maka kita sekarang juga menyiapkan di samping tes adalah mensiagakan kembali tempat-tempat isolasi. Ya alhamdulillah kenaikannya belum sampai dari 2%, belum sampai. Untuk ICU-nya baru 1,6, terus kemudian untuk yang rumah sakitnya masih di bawah 1%. Jadi insya Allah kita masih bisa mengendalikan, maka kita minta untuk seluruh rumah sakit, tempat-tempat isolasi yang terpusat, kita minta untuk semuanya kita on-kan semuanya. Dan kita siaga termasuk penegakan hukum, operasi justisi. Kemarin kita melihat ada umpama di Kudus, rame-rame ada artis ibu kota yang datang, terus kemudian perayaannya kok tidak melakukan protokol kesehatan. Hari ini Polres juga memeriksa itu. Ada juga kemudian di daerah-daerah tertentu event-event olahraga dilakukan, saya minta tutup, kalau nggak mau bubarkan begitu ya. Inilah yang kita bisa pakai untuk melakukan antisipasi agar tidak terjadi penularan yang masif. Oke, Pak Gubernurnya sudah berkampanye besar-besaran, petugas hukumnya juga sudah menegakkan aturan. Kenapa warga ini
ini masih saja tetap masih ngumpul-ngumpul. Apa mereka ini keminter atau gimana ini Pak Gubernur? Halo. Ya Pak Gubernur? Ya, mohon ini suaranya agak tumpang tindih. Ya, ini Pak Gubernur kan sudah bekerja begitu banyak untuk mengatasi COVID-19. Tapi tadi di Kendal ternyata warga itu sering melawan petugas yang datang. Ini warganya keminter atau bagaimana ini? Kok nggak mau nurut sama pejabatnya? Ya, sebenarnya kita bisa mendekati dengan baik-baik, maka kita meminta kepada petugasnya untuk melakukan persuasif. Maka petugaslah yang mengedukasi. Kalau ada masyarakatnya tidak taat, panggil, edukasi dia dengan baik ya. Kalau tidak mau ditindak, kalau tidak mau ditindak. Dan itu menurut saya grading yang bisa diberikan. Karena semuanya tidak bisa dengan serta-merta. Bahasa Jawanya, bahasa Kendalnya itu mak bedunduk gitu. Tiba-tiba, suddenly, terus kemudian mereka langsung diambil tindakan, nggak bisa. Mesti ada peringatan, ada edukasinya begitu. Oke, jadi komunikasi yang baik dengan masyarakat itu yang didahulukan sebelum kemudian mengambil tindakan ya Mas Gubernur ya? Ya, saya kira harus begitu. Mas Gubernur ini kan sudah 2 tahun setengah, jadi tugas partainya sebagai gubernur masih bersisa sekitar 2 tahun setengah lagi. Apa merasa bahwa COVID-19 yang selama setahun lebih ini kemudian lebih banyak menyita perhatian Mas Gubernur dalam melayani masyarakat? Iya, hampir-hampir kita waktunya habis karena kondisi pandemi ini hampir menyita seluruh konsentrasi kita, membalikkan semua konsepsional pemerintahan, sehingga kalau kita menghandle persoalan dalam situasi krisis ini biasa-biasa saja, apalagi pakai buku lama, lupa, tidak rajin membaca buku baru, referensi baru, database yang digunakan termasuk artificial intelligence, ya kita akan lewat. Maka betul-betul ini konsentrasi yang tidak bisa membuat kita untuk berpikir yang lain. Konsentrasi saja lah urusannya. Kalau bahasanya Pak Jokowi, udahlah kerja aja, tangani dengan baik. Inilah yang konsentrasi kita juga penuh, baik dari sisi kesehatannya, ekonominya, dan bagaimana how to recover gitu loh. Oke, kerja aja, jangan mikirin yang lain. Tapi boleh dong mikirin 2024? Nah, janganlah mikirin ini dulu lah. Oke, jadi yang depan mata sekarang COVID-19 dulu Mas Gubernur ya. Baik, Gubernur Ganjar Pranowo, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam.